Pernah nggak sih kalian nonton film perang, di mana sekelompok kecil tentara yang jumlahnya kalah jauh, tiba-tiba bisa bikin pasukan musuh yang super besar dan canggih jadi kocar-kacir? Nah, kemungkinan besar yang kalian tonton itu adalah gambaran dari taktik perang gerilya. Ini bukan perang adu jotos di lapangan terbuka. Bukan soal siapa yang punya tank lebih banyak atau pesawat lebih canggih. Perang gerilya itu seninya bertempur di kandang sendiri, memanfaatkan setiap jengkal tanah yang kita kenal. Bayangin kayak main petak umpet, tapi levelnya paling mematikan. Di Indonesia, kita punya master-masternya perang gerilya. Salah satu yang paling legendaris, tentu saja, Jenderal Besar Sudirman. Bayangin, dalam kondisi sakit parah, ditandu berbulan-bulan, beliau memimpin pasukannya bergerilya, berpindah dari satu desa ke desa lain, melintasi gunung, menyeberangi sungai. Kenapa? Karena beliau tahu, kalau beliau berhenti, semangat rakyat akan padam. Pasukan Belanda saat itu dibuat pusing 7 keliling. Mereka menguasai kota-kota besar. Mereka menduduki istana. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi nyatanya, setiap malam, ada pos mereka yang diserang tiba-tiba. Setiap konvoi logistik mereka dihadang di tengah hutan. Para pejuang kita muncul dari kegelapan, menyerang dengan cepat dan senyap, lalu hilang lagi, ditelan rimbunnya pepohonan, atau masuk ke dalam desa yang penduduknya melindungi mereka. Kekuatan utama gerilya itu bukan di senjata, tapi di 3 hal. Pertama, dukungan rakyat. Rakyat adalah air, dan tentara. Gerilya adalah ikan. Tanpa dukungan rakyat yang ngasih makan, ngasih tempat sembunyi, dan jadi mata-mata, para gerilyawan gak akan bisa bertahan. Kedua, penguasaan medan. Para pejuang, kita tahu, setiap tikungan sungai, setiap jalan setapak di gunung, setiap gua yang bisa jadi tempat persembunyian, ini adalah keuntungan yang gak dimiliki musuh. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, semangat dan mental baja. Mereka bertempur bukan karena gaji, tapi karena keyakinan untuk merdeka. Mereka tahu mereka kalah jumlah, kalah senjata, tapi mereka nggak pernah kalah semangat. Serangan fajar, serangan malam buta, sabotase jembatan, semua itu dilakukan dengan perhitungan matang untuk merusak moral dan logistik musuh secara perlahan tapi pasti. Taktik gerilya ini nggak cuma ada di Indonesia. Di Vietnam, Ho Chi Minh dan pasukannya menggunakan jaringan terowongan bawah tanah yang rumit untuk melawan Amerika. Di Kuba, Che Guevara dan Fidel Castro bergerilya dari pegunungan Sierra Maestra untuk menggulingkan rezim. Polanya selalu sama. Kelompok kecil yang fleksibel, didukung rakyat, memanfaatkan medan, dan perlahan-lahan menggerogoti kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Jadi, perang gerilya itu adalah bukti nyata bahwa dalam sebuah pertempuran, kekuatan bukan cuma soal angka atau teknologi. Ada kekuatan lain yang lebih dahsyat. Kekuatan rakyat, kecerdikan, dan semangat pantang menyerah. Inilah seni perang kaum yang lemah, yang ketika dieksekusi dengan sempurna, bisa mengalahkan raksasa sekalipun. Dan sejarah bangsa kita adalah salah satu bukti terbaiknya.